Akademia Makassar sempat berhenti karena COVID-19, kini konser musik telah kembali digelar. Belum lama ini telah banyak konser musik yang telah diselenggarakan, mulai dari konser musik lokal hingga sebagian artis mancanegara. Beberapa di antaranya adalah konser boy band dan girl group asal Korea Selatan. Kini yang paling dinanti adalah grup musik Coldplay yang akan manggung pada 15 November 2023 mendatang di Stadion Utama GBK. Efek rencana konser Coldplay membuat pemesanan kamar-kamar hotel meningkat, bahkan ludes untuk November 2023 nanti. Namun selain itu, efek konser ini membuat permintaan peminjaman online atau pinjol meningkat demi bisa membeli tiket tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Gimana nih tanggapan Akademia Makassar terhadap fenomena meningkatnya peminjaman online demi membeli sebuah tiket konser? Apakah tindakan ini worth it untuk dilakukan? Kalau menurut saya itu hal yang worth it ya, karena kalau misalnya untuk kata konser itu kan ada kesenangan pribadi. Dengan kesenangan pribadi itu yang mungkin ya sesekali lah dalam 1 tahun kita dapatkan, worth it aja buat kita ajuan pinjaman online untuk suatu kesenangan yang meskipun tidak abadi tapi setidaknya bisa sebagai istilahnya arsipan untuk memori kita situ. Kalau menurut saya sih worth it, karena kan kita lebih mudah untuk pesan tiketnya. Kalau menurut saya tidak, karena mungkin nanti dia akan terbebani untuk bayarnya, meskipun awalnya mungkin dia bakal senang, bakal menikmati, tapi nanti pada akhirnya setelah konser itu dia bakal kepikiran sama hutang-hutang di pinjaman online tersebut. Kalau menurut saya enggak worth it. Karena itu kan untuk kesenangan sementara kan ya, kalau kita mau nonton konser. Sementara kalau kita pinjam online kan pasti kita akan ada bayar-bayarnya gitu kan. Jadi kayak menurut saya itu enggak worth it. Kalau saya sendiri sih agak kurang worth it, karena juga untuk apa kita nonton konser yang bisa kita nonton juga di YouTube, cuman pinjam online hanya untuk menonton. Tapi kadang biasa juga orang juga yang lebih mementingkan egonya sendiri untuk menonton secara langsung, karena mungkin idolanya sendiri, tergantung lagi masing-masing pribadi. Kalau pinjol sih nggak worth it ya menurutku, karena hal-hal yang begini tuh bisa kayak semakin orang kayak mengikuti keinginannya, lakukan yang namanya pinjol lah dan lain-lain. Ya pastinya mereka bakal mikir cara lagi buat bagaimana ngembaliin uangnya yang sudah dipinjam itu. Dan banyak juga kasus-kasus pinjol lah di luar sana yang kemudian ada sampai tindak kriminal dan lain sebagainya. Kapan lagi Coldplay datang di Indonesia? Menjadi salah satu alasan sebagian masyarakat tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut menonton konser Coldplay. Ditambah lagi, banyak banget promotor melakukan marketing yang menggiurkan terkait konser Coldplay. Jadi gimana nih tanggapan dari segi psikologi mengenai perilaku FOMO yang terjadi pada saat ini? Sebenarnya FOMO itu kan akarnya itu ada di kebutuhannya kita sebagai manusia itu untuk bisa menyatu dengan atau bergabung dengan kelompok sosial tertentu. Siapa sih yang mau tertinggal dari kelompok sosial? Siapa sih yang tidak mau menjadi bagian dari kelompok? Itu kalau misalnya di Maslow itu dia jadi kayak social needs lah istilahnya. Hanya saja kebutuhan manusia kan itu omnipoten. Yang mana paling kuat itu akan mengarahkan perilakunya orang. Ketika kebutuhan sosialnya tinggi, kadang pengambilan keputusan menjadi tidak rasional. Karena menjadi tidak rasional, pinjaman online, jual barang, dan segala macam. Salah satu cara sebenarnya supaya mengurangi FOMO itu ya bijak dalam bersosial media. Karena kapan kita bermain sosial media secara berlebih, muncul sosial komparasi, muncul kebutuhan, itu yang bisa mengarahkan ke perilaku FOMO. Tiket konser merupakan tiket untuk mengakses hiburan, yang artinya hal itu sebaiknya dibeli ketika kebutuhan pokok telah tercukupi. Ada baiknya sebagai konsumen harus tetap mindful saat akan melakukan pembelanjaan, termasuk sebelum membeli tiket seperti tiket konser. Menurut Akademia Makassar sendiri, gimana nih? Drop pendapat kamu di kolom komentar ya. See you di FYP selanjutnya.